Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pengetahuan inspeksi K3 konstruksi. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri Fauzianus Regar, yang kedua Fahrul Roji, yang ketiga Munawir, yang keempat M. Iksan Erlandi, yang kelima Tauku Yuji Rihidian. Inspeksi K3 konstruksi adalah pemeriksaan dengan saksama, pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan tugas. Inspeksi dimanfaatkan segala bidang ilmu termasuk K3 untuk memastikan upaya dan program keselamatan berjalan secara berkesinambungan. Inspeksi K3 sangat berperan dalam mengidentifikasi dan mengontrol bahaya di tempat kerja maupun di rumah sebelum menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan. Inspeksi K3 adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor, peralatan, proses kerja, material, area kerja, prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera atau PAK, sehingga kecelakaan kerja atau kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Inspeksi K3 diperlukan untuk menemukan sumber-sumber bahaya yang mengakibatkan kerugian segera dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, M. Iksan Erlandi. Saya M. Iksan Erlandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan inspeksi yang dilakukan dengan menggunakan konsep manajemen PDCA. Yang pertama itu ada plan, perencanaan inspeksi. Yang kedua ada do, pelaksanaan inspeksi. Yang ketiga ada check, pelaporan inspeksi. Dan yang terakhir ada action, tindak lanjut atau pemantauan dengan menggunakan skala prioritas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tim inspeksi K3. Tim inspeksi K3 adalah mereka yang sudah familiar dengan area kerja, tugas, pekerjaan, atau mereka yang telah menerima pelatihan atau sertifikasi. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu mengenai yang pertama inspeksi informal. Inspeksi informal merupakan inspeksi yang tidak terencana. Dan selanjutnya yang kedua yaitu inspeksi terencana. Inspeksi terencana terbagi menjadi dua, yaitu inspeksi rutin atau umum dan inspeksi khusus. Inspeksi rutin atau umum yaitu direncanakan dengan cara walk track survey ke seluruh area kerja dan bersifat komprehensif dan jadwal pelaksanaannya rutin. Selanjutnya yaitu inspeksi khusus. Inspeksi khusus biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya terhadap objek-objek kerja tertentu yang memiliki risiko tinggi atau setiap kali ada proses atau mesin baru yang diperkenalkan di tempat kerja yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk pencegahan dan pengendalian risiko di tempat kerja. Baiklah, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan inspeksi K3, di mana yang pertama adalah tahap persiapan. Keberhasilan suatu pemeriksaan di tempat kerja bergantung pada sejauh mana persiapan yang telah Anda lakukan terkait informasi yang diperlukan sebagai melakukan inspeksi K3. Adapun beberapa hal yang harus Anda persiapkan diantaranya adalah jadwal inspeksi, peta inspeksi, jalur-jalur inspeksi, potensi bahaya yang terkait, standar peraturan, laporan inspeksi sebelumnya, data kecelakaan kerja, laporan pemeliharaan, daftar atau hal-hal apa saja akan diinspeksi, kemudian alat pelindung yang diperlukan selama inspeksi. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Bila persiapan Anda sudah matang dan terencana, saatnya Anda melaksanakan inspeksi K3. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menghubungi penanggung jawab. Yang kedua, usahakan untuk mengikuti peta dan jalur inspeksi yang sudah direncanakan. Selanjutnya, mengamati rangkaian proses kerja untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan atau prosedur K3. Kemudian, mengamati tindakan perorangan atau perilaku pekerja. Selanjutnya, mengumpulkan data atau memeriksa kembali data sesuai daftar inspeksi yang telah dibuat. Kemudian, melakukan perbaikan sementara dengan segera apabila atau pelaksanaan inspeksi ditemukan tindakan atau kondisi berbahaya. Yang ketiga adalah pencatatan hasil pengamatan. Buat catatan ringkas tentang ketidaksesuaian dan kesesuaian peralatan, tindakan, dan kondisi terhadap standar. Kemudian lakukan identifikasi bahaya. Yang keempat adalah tahap pelaporan. Setiap inspeksi K3 harus ditindaklanjuti dengan membuat laporan tertulis. Berikut 3 tipe laporan inspeksi K3. Antara lain adalah laporan keadaan darurat, laporan berkala, laporan ringkas. Laporan inspeksi K3 harus berisi nama departemen dan area yang diinspeksi. Adapun persyaratan dalam membuat laporan inspeksi agar mudah dipahami dan ditindaklanjuti meliputi
mencatat dan memberi tanda pada item temuan yang belum ditindaklanjuti. Setiap item harus diberi nomor urut, kemudian setiap item harus diberi kategori bahaya. Menentukan siapa yang menindaklanjuti setiap item pada hasil inspeksi. Laporan inspeksi ditujukan kepada departemen yang diinspeksi dengan tembusan kepada atasan. Kemudian menentukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut. Yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap hasil inspeksi K3 untuk menentukan tindak lanjut yang dilakukan guna pengembangan berkelanjutan. Hasil inspeksi K3 adalah indikator keberhasilan atau kegagalan mengenai kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan di perusahaan. Hasil inspeksi juga akan menunjukkan kategori bahaya mana yang memerlukan tindakan perbaikan cepat dan tidak. Informasi yang diperoleh dari inspeksi K3 rutin sebaiknya ditinjau ulang untuk mengidentifikasi masalah dan lain-lainnya. Kualifikasi personil inspektor K3. Yang pertama, mempunyai pengetahuan tentang objek yang akan diperiksa. Kemudian mempunyai pengetahuan tentang syarat-syarat K3 serta peraturan yang berkaitan. Kemudian dapat berkomunikasi secara baik, memiliki integritas yang tinggi, dan juga mengetahui prosedur inspeksi K3. Kesimpulannya adalah bahwa inspeksi K3 merupakan suatu proses untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja, gunanya untuk mencegah terjadinya kerugian maupun kecelakaan di tempat kerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Jenis-jenis inspeksi ini ada dua. Yang pertama, inspeksi informal dan inspeksi terencana, termasuk di dalamnya yaitu inspeksi rutin atau umum dan inspeksi khusus. Pada pelaksanaan inspeksi, langkah-langkah efektif yang dilakukan yaitu dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan inspeksi, pengembangan upaya perbaikan, tindakan korektif, laporan inspeksi, dan review. Sekian dari kelompok kami. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih.